Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu materi mengenai rasio likuiditas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Damayanti, NPM 101191108 dari Manajemen C2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah saya, yaitu analisis laporan keuangan. Langsung saja pada materi, yaitu mengenai pengertian dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang dilakukan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo dan juga untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Kemudian adapun hasil dari rasio likuiditas. Hasilnya yaitu bisa likuid atau tidak likuid. Nah, dikatakan likuid apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Perusahaan tersebut maka dikatakan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, perusahaan tersebut akan dikatakan tidak likuid atau illiquid. Adapun beberapa manfaat dari hasil rasio likuiditas ini, yaitu yang pertama ada untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban ataupun utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih, yakni sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan ataupun piutang. Lalu untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keempat, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan juga utang. Yang kelima yaitu untuk melihat seperti apa kondisi dan posisi likuiditas suatu perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Selanjutnya untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan juga utang lancar. Terakhir yaitu menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Selanjutnya adapun jenis-jenis dari rasio likuiditas ini, yaitu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, kemudian rasio cepat atau quick ratio, ada rasio kas atau cash ratio, ada rasio perputaran kas atau cash turnover ratio, dan juga inventory to net working capital. Nah, untuk rasio lancar atau current ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Adapun rumus dari rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Selanjutnya rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban ataupun utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Adapun rumus dari rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurangi dengan sediaan dibagi utang lancar atau dengan kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan utang lancar. Lalu rasio kas atau cash ratio. Nah, rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang, dengan kata lain, kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari ketersediaannya dana kas atau yang setara dengan kas, seperti giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Rumus dari rasio kas ini yaitu kas ditambah bank
dibagi dengan utang lancar ataupun dengan rumus kas dibagi dengan utang lancar. Kemudian rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Rasio perputaran kas merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan juga membiayai penjualan. Rumus dari rasio perputaran kas ini yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Kemudian yang terakhir yaitu inventory to net working capital ratio. Rasio inventory to net working capital ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumus dari rasio inventory to net working capital yaitu sediaan dibagi dengan modal kerja bersih, ataupun bisa menggunakan rumus sediaan dibagi dengan total aktiva lancar dikurangi dengan total utang lancar. Setelah kita mengetahui rumus-rumus dari semua jenis rasio likuiditas ini, maka kita dapat menghitungnya dengan melihat data dari laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, ini contoh dari hasil pengukuran rasio likuiditas. Contohnya yaitu karet rasio di 2005 yaitu 2,2 kali. Ini dari perhitungan rumus rasio cepat yaitu rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Begitupun dengan 2006. Lalu jenis rasio selanjutnya yaitu quick ratio di 2005 yaitu didapat kesimpulan hasil pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama bisa dilihat yaitu kesimpulannya karet rasio pada tahun 2005 dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Sebaliknya pada tahun 2006 kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Terus quick rasionya kesimpulannya yaitu kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk tahun 2005 dan tahun 2006, walaupun terjadi penurunan. Bisa dilihat ya, standar industrinya yaitu 2,5 kali, di 2005 memuaskan karena di atas dari standar industri yaitu 22,5 kali, walaupun terjadi penurunan di 2006 2,2 kali, namun masih di atas dari standar industrinya. Kemudian yang cash ratio, kesimpulannya yaitu cash ratio perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Selanjutnya yaitu cash turnover ratio perusahaan dari tahun 2005 dan tahun 2006 mengalami kenaikan. Berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk inventory to net working capital. Standar industrinya yaitu 12%, dari 2005 yaitu 11%, itu di bawah dari rata-rata standar industri, dan di 2006 mengalami kenaikan dan di atas rata-rata standar industri. Maka kesimpulannya yaitu hasil pengukuran inventory to net working capital dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan, dikatakan baik. Mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.